Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai hadis yang ke-26. Al-Hadis Sadis wal Ishrun, hadis nomor 26. Ala kulli sulama shadaqatin, akan tentang setiap ros dari ros-rosan tubuh itu adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai atas sahabat Abu Hurairah, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Tiap-tiap ros-rosan, tiap-tiap ros minan nasi dari tiap manusia alaihi atas ros-rosan tadi itu shadaqatun adalah sedekah fi kulli yaumin, dalam setiap hari, tatlu'u yang terbit fihi di dalam setiap hari, asyamsu matahari. Ta'dilu bainas naini shadaqatun. Ta'dilu mendamaikan, membuat penengah, ya, ta'dilu menjadi penengah. Bainas naini, di antara dua orang yang berselisih, itu juga shadaqatun, sedekah. Wa tu'inur rajul, dan membantu siapa ar-rajulu, laki-laki, fi dabatihi, dalam tumpangan rajul, kendaraan, fatahmiluhu, maka mengangkat hu atas dabah alaiha, fatahmiluhu atas rajul alaiha, atas dabah, au tarfa'un, atau mengangkatnya lahu atas dabah alaiha, atas tumpangan tadi itu, mata ahu, yakni barang-barang atau sesuatu yang menjadi barang dagangan atau yang dibawa oleh rajul, shadaqatun, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, dan kalimat ucapan-ucapan atau thayyibatu yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin, dan di setiap khutwah, langkah tamshi yang berjalan, siapa orang atas khutwah tadi, ila sholati, menuju atas sholat, itu sedekah juga sedekah. Wa tumitu, dan menyingkirkan orang al-adza atas al-adza atas sesuatu yang jelek, ya, menyelakai, seperti duri. Al-adza disadap yang mencelakakan, filoro, ya. Anitoriki atas jalan, sedekah itu juga sedekah. Rawahu, menceritakan hadis ini Al-Bukhari wa Muslim. Jamaah sholat zuhur yang Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwa di setiap ros-rosan atau setiap tubuh kita itu wajib untuk kita sedekahi. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan kullu sulamin nasi alaihi shadaqah, wa dzakara annaha salasami'ah wa sittuna. Di dalam tubuh kita itu ada kira-kira 360 ros-rosan. Ini yang membuat jari kita bisa menekuk, kaki kita, engsel kita bisa berjalan, dan seterusnya. Ini kalau dihitung keterangan itu ada 360 ros, ya. Ros itu apa bisa saja? Sendi, ya, ruas.
Ada 360 ruas yang harus kita sedekahkan. Nah, di sini dijelaskan sedekah itu begitu banyak dan itu ya kita bisa lakukan dalam untuk setiap hari sepanjang matahari itu terbit untuk mensedekahi ros-rosan kita itu. Maka beberapa ulama juga kalau kita berpikir, kita bertasbih, memanfaatkan jari-jari ros ini menjadi saksi bahwa ini juga menjadi saksi kita bertasbih tahmid. Ta'dilu bainan nas sedekah. Kita menjadi juru damai orang yang berselisih itu sedekah. Jadi kalau ada orang lagi bertengkar, kita diajak rembukan lalu jadi damai aja, menjalankan ya kamu maafin aja. Kata-kata begitu aja itu sudah menjadi sedekah. Jadi kita didekati atau kita pas mendapati orang berselisih sehingga kita mendamaikan antara kedua orang yang berselisih paham, itu adalah sedekah. Nah ini jangan sampai malah kita menjadi sumber yang berselisih, karena dunia sekarang ini repot. Meskipun kita diam, tapi apa ini jari-jari ini yang sekarang kita jari-jari yang membuat kita banyak berselisih, konflik ternyata karena keliru share-nya fitnah, kita nggak tahu kebenaran, kita bagi. Padahal yang kita bagi adalah hoax atau bahkan mencederai, mencelakai orang. Jadi ta'dilu bainas nain. Waktu itu rojul fi dabari fatahu alaiha. Ini kontekstual ya. Dulu mungkin orang kalau bepergian sering bawa kendaraan atau onta atau sejenis keledai atau apapun, lalu kerepotan untuk menaik turunkan barang. Nah, kita membantu naik turunkan barang dalam kendaraan itu sudah diniati sudah. Di orang kan kalau di kampung-kampung orang mau ke pasar apa ya, nah, itu bawa-bawaan dagangan. Kalau kita bantu menaikkan mau turunkan, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan kalimat baik aja itu sedekah. Jadi kita nggak perlu ngomong tentang kemuliaan, pokoknya asal baik tidak mencederai orang itu sudah sedekah. Kita bicara tiap hari ngomong sama orang yang tidak jelek itu sudah sedekah. Apalagi kita sampai bertasbih, bertahmid, itu jelas itu membuat timbangan kita jadi berat. Nah, ngomong baik saja itu sedekah, apalagi sampai kita memuji Allah, kita sampai bersyukur, bertakbir, tahlil, tentu itu di atas semuanya. Apalagi sebetulnya kalau sekarang banyak yang kerja kemanapun ini kan jari-jari tadi itu. Nah, mulut kita nganggur sambil kita WA, mulut kita bergerak kebaikan, sedekah, subhanallah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, dan seterusnya. Wabikul khutwatin, dan setiap langkah tamsyiha yang kita berjalan menuju sholat, ini itu adalah sedekah. Jadi kita misalnya tadi dari perpustakaan menuju masjid, tiap langkah kita ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Jadi begitu banyak ya, nilai-nilai sedekah yang diberikan kepada kita untuk kebahagiaan kita. Jadi sedekah ini memang tidak sulit, karena sedekah itu kalau sedekah ya semua itu bisa sedekah, senyum bisa sedekah. Tapi kalau ada di infak, nah infak itu memang harus mengeluarkan harta. Kita sisihkan sebagian harta dengan infak. Jika sedekah apa aja? Wa tubidul ard anitorik, dan menyingkirkan setiap yang mau mencelakakan di jalan itu adalah sedekah. Jadi kita ketemu kalau pasar di pondok atau di kajen, paling gampang kita menyingkirkan duri gitu ya dari jalan, itu adalah sedekah. Nah, begitu di daerah-daerah metropolis justru malah bukan nyingkirin duri, nanam paku ya, supaya banyak bocor
nanti kalau ban bocor ketemu tambal ban. Nah ini alhamdulillah, ini sudah gak karu-karuan demi. Jadi ini hadis sebetulnya sangat mengenakan kita bahwa kewajiban kita untuk memberikan sedekah pada setiap Rasulullah SAW ini yang sudah kita bisa lentur, ya kan, kita bisa melakukan gerakan-gerakan menulis semua sebab ada sendi-sendi ruas-ruas yang memang enak. Nah ini kalau ruas-ruas masalah kalau kakek sering apa namanya ram gitu kan, itu sakit. Kalau lampang semua begini nggak bisa ngapa-ngapain, itu masalah. Nah cara untuk mensedekahi tadi banyak sekali, bahkan setiap langkah kita, setiap ucapan kita, gak usah kita niati macam-macam, asal yang keluar dari mulut kita kebaikan, hal yang baik, nah itu adalah sedekah. Ketemu di jalan, kalau jalan-jalan ada kayu yang menjinjirkan jalan, ada duri, ada apapun, singkirkan, itu adalah sedekah. Nah jadi sekalian, saya kira gitu poin dari hadis nomor 26 ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi gaya kehidupan kita bisa menjadi mengikuti apa yang ada di dalam hadis ini. Sehingga kegiatan kita, waktu kita, mulut kita, jangan kita diamkan mulut kita. Kalau ngapa-ngapain mulut nganggur, tasbih tahmid. Kalau mau ringan, sholawat. Jangan biarkan mulut nganggur. Kalau mulut lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain, udah sholawat. Insya Allah kalau sholawat, tasbih atau tahmid itu membuat hati, pikiran adem. Karena sholawat itu ibaratnya membuat ruang yang panas itu jadi adem. Nah, mulut yang nganggur sayang. Pengangguran mulut kita pakai untuk sholawat daripada nganggur. Cangkem ini diajak bekerja. Bekerjanya gratis, yakni dengan bersolawat. Saya kira gitu kajian singkat kita pada siang hari ini.